Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FKLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, saya Anis Noviatun, guru SLB Negeri Banjarnegara, Jawa Tengah. Di sini saya akan membacakan buku cerita anak yang berjudul Burung Gagak yang Cerdik, karya Yudhistira Ikra Negara. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Burung Gagak yang Cerdik. Pada suatu hari yang terik, ada seekor burung gagak terbang dengan kelelahan dan sangat kehausan. Ia berusaha mencari air untuk melepas rasa hausnya. Itu adalah hari yang melelahkan bagi gagak itu. Kemudian, si gagak mencoba untuk terbang lebih rendah dengan harapan menemukan air. Dan akhirnya, "Aha, ada air!" seru sang gagak girang sambil melihat air pada sebuah teko yang terbuat dari gelas. Sang gagak pun menghampiri teko gelas tersebut. "Air, air! Akhirnya aku mendapatkan air!" seru gagak yang sudah tidak sabar lagi. Akan tetapi, air di dalam teko gelas hanya sedikit, dan paruh sang gagak tak cukup untuk bisa masuk ke dalamnya. "Oh, bagaimana aku bisa meminumnya?" keluh sang gagak sedih. "Andai saja airnya penuh, aku pasti bisa meminum air dari teko gelas ini," ucap sang gagak yang resah sambil memandang air di dalam teko gelas yang teramat dalam. "Ah, tidak, aku harus mencari ide. Bagaimana caranya agar aku bisa minum air yang ada di dalam teko gelas ini?" Sang gagak pun berpikir keras mencari ide. Tanpa putus asa, sang gagak mencari akal sambil melihat-lihat sekelilingnya. Siapa tahu ia menemukan sesuatu untuk dijadikan alat agar gagak bisa minum air dari teko gelas itu. "Aha, aku melihat batu-batu kecil," seru gagak seperti mendapatkan ide. Bila batu-batu kecil itu dimasukkan ke dalam teko gelas ini, air yang ada di dalam teko gelas ini pasti akan naik, dan aku bisa meminumnya, kata gagak. Sang gagak pun terbang mengambil batu-batu kerikil yang ada di sekitarnya untuk dimasukkan satu persatu ke dalam teko gelas. "Aku mulai dengan batu ini," kata gagak semangat. "Baiklah, itu adalah batu yang kesekian kalinya aku
dimasukkan ke dalam teko gelas ini. Dan aku akan mengambil batu lagi sampai airnya penuh. Dengan usaha yang keras, air yang ada di dalam teko gelas itu sedikit demi sedikit naik. Ayo burung gagak, perjuanganmu mulai memperlihatkan hasilnya. Lakukan lagi, jangan putus asa. Ucap gagak mencoba menyemangati dirinya sendiri. Dengan sabar, sang gagak masih mengambil batu-batu kerikil untuk dimasukkan ke dalam teko gelas. Dan akhirnya, yap, ini adalah batu terakhir yang aku ambil. Semangat gagak. Setelah batu yang terakhir tadi masuk ke dalam teko gelas, airnya jadi meluap. Akhirnya, paruh sang gagak bisa menyentuh air yang ada di dalam teko gelas itu. Karena usahanya berhasil, sang gagak menari-nari dengan riang gembira. Karena kali ini ia bisa meminum air dengan sepuasnya. Pada teko gelas itu, sang gagak memasukkan paruhnya ke dalam air yang meluap dan mulai meminumnya. Oh, betapa segarnya air ini! Ucap gagak lega karena hausnya hilang. Nah, pesan yang dapat kita ambil dari cerita gagak tadi adalah kalau kita mau mencoba dengan berusaha keras pada segala sesuatu yang kita anggap susah, kita akhirnya pasti berhasil dan bisa menikmati hasil dari perjuangan kita. Seperti burung gagak tadi, yang akhirnya bisa meminum air setelah berusaha memasukkan kerikil-kerikil ke dalam teko gelas. Nah, bagaimana tadi ceritanya? Menarik bukan? Nah, setelah mendengarkan cerita tadi, Bu Anis punya 5 pertanyaan. Silahkan sahabat FGLSN di rumah bisa menjawabnya melalui kolom komentar. Nah, pertanyaan yang pertama, siapa tokoh dalam cerita tersebut? A. Burung gagak. B. Ayam jantan. Hayo, siapa kira-kira tokohnya? A. Burung gagak atau B. Ayam jantan. Kemudian, soal nomor 2. Karena hari yang terik, apa yang dirasakan burung gagak? A. Mengantuk. B. Kehausan. Nah, tadi di cerita ada. Karena hari yang terik, burung gagak merasakan apa? A. Mengantuk atau B. Kehausan. Kemudian, pertanyaan nomor 3. Ketika merasa kehausan, apa yang dibutuhkan burung gagak? A. Air atau B. Nasi? Jangan lupa menjawab di kolom komentar. Kemudian, pertanyaan nomor 4. Bagaimana cara gagak agar bisa meminum air dari teko gelas? A. Dengan memasukkan kerikil ke dalam teko gelas, atau B. Dengan memasak air menggunakan kompor.
tadi pasti sudah mendengarnya. Bagaimana cara Gagak agar bisa meminum air dari teko gelas? A. Dengan memasukkan kerikil ke dalam teko gelas, atau B. Dengan memasak air menggunakan kompor. Dan soal yang terakhir, apa pesan yang dapat diambil dari cerita tersebut? A. Kita harus rajin berbagi. Atau B. Kita harus berusaha keras agar mendapat keberhasilan. Nah, untuk teman-teman yang sudah tahu jawabannya, boleh menjawab melalui kolom komentar. Terima kasih, sekian cerita tentang burung gagak yang cerdik. Terima kasih sahabat FKLSM, salam literasi, ayo membaca. Sampai jumpa di festival berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi